Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya Nassoleh-solehah kelas 5 Al-Basit yang pembelajaran online? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak soleh-solehah kelas 5 Al-Basit yang pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar latihan evaluasi keempat. Latihan evaluasi keempat tentang perbandingan sederhana dan skala. Nah, di sini Anda akan menjelaskan dan membahas beberapa soal di latihan evaluasi yang keempat. Oke, silakan anak soleh-solehah simak, perhatikan dan dipahami tentang latihan evaluasi pelajaran 4, perbandingan dan skala. Nanti di akhir akan ada tugas Tugas ini wajib dikerjakan wajib dikerjakan karena tugas ini sebagai pengganti ulangan harian yang keempat ini Jadi wajib dikerjakan tugasnya dan dikumpul seperti biasa di foto, kemudian dikumpul ke WA yang Habibi. Oke, baik, silakan anak soleh-soleh perhatikan. Di sini mengenai perbandingan dan skala. Nah, untuk ringkasan materinya di bab 4 ini, skala itu adalah perbandingan ukuran gambar dengan ukuran sebenarnya perbandingan ukuran gambar dan ukuran sebenarnya itu dinamakan skala. Misalkan suatu gambar digambar dengan skala 1:1000. Nah, artinya itu setiap jarak 1 cm pada gambar itu mewakili jarak 1000 cm yang sebenarnya. Kalau di gambar itu jaraknya cuma 1 cm. Berarti kalau yang sebenarnya itu adalah 1000 cm. Nah, itu perbandingan ukuran gambar dan ukuran sebenarnya, namanya skala. Nah, kemudian di sini ada rumus tentang skala mencari skala. Nah, rumus untuk mencari skala di sini skala ada sama dengan jarak pada denah atau pada gambar atau pada peta sama saja dibagi atau per jarak sebenarnya. Nah, ini jarak pada peta per jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari ukuran sebenarnya, nah ukuran sebenarnya itu sama dengan ukuran peta atau ukuran gambar atau ukuran denah sama saja dibagi skala. Nah, kalau mencari ukuran pada gambar atau pada peta atau pada denah sama saja, berarti sama dengan ukuran yang sebenarnya dikalikan skala. Jadi rumusnya ada 3 ini saudara-saudara. Oke, sekarang kita masuk ke soal evaluasi keempatnya Nah, di sini tidak semuanya tetapi Anda pilih saja soal-soal yang akan dibahas. Oke, yang pertama di sini nomor 1, bentuk sederhana dari perbandingan 24:72 adalah. Nah, di sini 24 dibanding 72 perbandingannya. Di sini kita sederhanakan. Nah, untuk menyederhanakan sebuah perbandingan, maka kita cari dulu FPB-nya untuk membagi perbandingan ini. Nah, kita cari FPB dari 24 dan 72. Nah, FPB dari 24 dan 72 itu adalah 24. Nah, maka di sini perbandingannya kita bagi 2 dengan 24 di sini 24 dibagi 24 banding 72 dibagi 24. Nah, 24 bagi 24 1 banding 72 bagi 24 sama dengan 3 berarti 1 banding 3. Jawabannya yang B. Nah, jawabannya yang B. Oke. Kemudian yang nomor 2, kita diketahui X banding Y sama dengan 2:5 dan Y-nya itu sama dengan 15, maka nilai X tambah Y sama dengan berapa? Di sini kita tulis dulu perbandingannya. X banding Y sama dengan 2:5 Jadi punyanya X ini 2, punyanya Y ini adalah 5. Kemudian ini perbandingannya Lalu nilai Y-nya itu sama dengan 15. Nah, kita cari dulu nilai X-nya. Berarti nilai X sama dengan, nah punya X ini kan 2. Jadinya 2-nya ditaruh di atas 2 per Y. Y-nya 5 perbandingan punyanya 5. Jadi 2 per 5 dikali nilainya Y, yaitu 15. Jadinya 2/5 dikali 15.
sama dengan 2 kali 3. Ya, ini sama saja 15 kita bagi dengan 5. Ininya kita coret. 15 bagi 5 kan 3. Jadinya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi nilai X-nya 6, nilai Y-nya 15. Nah, di sini yang ditanya X ditambah Y. Ya, berarti sama dengan 6 ditambah 15 sama dengan 21. Ya, jawabannya yang A. Oke, kemudian yang C, rumah yang nomor 3, rumah Ali berhadapan-hadapan dengan rumah Denny, ya, berhadapan-hadapan. Lalu rumah Cici berhadapan-hadapan dengan rumah Dika. Rumah Ali dan rumah Dika tidak sehadap. Jika rumah Benny menghadap utara, rumah Ali menghadap kemana? Nah, ini tadi kan diketahui Ali rumahnya berhadapan-hadapan dengan Benny. Kalau rumahnya Benny menghadap utara, berarti rumahnya Ali menghadap selatan, ya kan, rumahnya Ali menghadap selatan karena berhadap-hadapan. Jadi jawabannya yang C, ya, nomor 3. Oke, selanjutnya kita lanjut yang nomor 6. Nomor 6, suatu dus kapur berisi 25 batang. Suatu dus kapur berisi 25 batang. Kemudian 15-nya berwarna putih. Kemudian yang lainnya atau yang sisanya berwarna biru. Perbandingan kapur biru dan putih dalam dus itu adalah, nah di sini kita sudah tahu kapur putihnya 15. Berarti kapur birunya ini 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Nah, berarti kapur birunya kita tulis ada 10, ya. Kapur putihnya ada 15. Jadi perbandingan biru banding putih sama dengan 10 banding 15. Nah, kita cari dulu FPB dari 10 dan 15. FPB-nya itu sama dengan 5. Maka di sini perbandingannya masing-masing dibagi dengan 5. Jadinya di sini 10 per 5 banding 15 per 5. Nah, 10 bagi 5 sama dengan 2 banding 15 bagi 5 sama dengan 3. Jadi perbandingan biru banding putih adalah 2 banding 3, yang C, ya. Lalu nomor 7, di ruang kelas 5 terdapat 20 bangku. Nah, 5 bangku merupakan bangku baru. Sisanya adalah bangku lama. Berarti bangku lamanya ada 15, ya kan? Yang bangku barunya ada 5. Jadi sini ditanyakan perbandingan bangku baru dan bangku lama. Nah, bangku barunya ada 5, bangku lamanya ada 15. Berarti perbandingan bangku baru banding lama berarti 5 banding 15, ya. Nah, FPB dari 5 dan 15 adalah 5, ya. Jadi masing-masing perbandingan kita bagi dengan 5. Jadi 5 bagi 5 1 banding 15 bagi 5 3. Jadi perbandingannya 1 banding 3, ya. Oke, selanjutnya yang nomor 8. Pada bulan Februari tahun 2018, umur Rian dan umur Simon berbanding 2 banding 3, ya. Berarti perbandingan umur Rian dan umur Simon 2 banding 3 kita tulis. Rian banding Simon 2 banding 3. 2-nya ini punya Rian, 3-nya punya Simon, ya, perbandingannya. Kemudian pada awal tahun itu juga, ya, tahun 2018, ya, Simon berulang tahun yang ke-9. Jadi umurnya Simon pada tahun 2018 itu adalah 9 tahun. Kemudian umur Rian pada tahun 2020 adalah, nah berarti nanti kita cari, ya. Nah, kita cari dulu umur Rian pada tahun 2018. Nah, umur Rian sama dengan punya Rian tadi kan perbandingannya 2, ya. Jadi sama dengan 2 per perbandingannya Simon 3. Jadi 2 per 3 dikali umurnya Simon, ini 9. Jadi 2 per 3 dikali 9. Di sini 9-nya dicoret sama 3 atau dibagi sama 3. 9 bagi 3 kan 3, ya. Jadi sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi umurnya Rian pada 2018 adalah 6 tahun. Berarti kalau pada tahun 2020 umurnya Rian berapa? Ya berarti ditambah 2 kan? Jadinya 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi umurnya Rian pada tahun 2020 adalah 8 tahun, yang B, ya, jawabannya. Oke, selanjutnya yang nomor 9, diketahui uang Lisa banding uang Nani sama dengan 3 banding 7. Kita tulis, ya, ini uang Lisa banding Nani 3 banding 7. Kemudian diketahui di sini uangnya Lisa 21.000. Nih, uangnya Lisa 21.000. Kemudian ditanya uangnya Nani berapa? Nah, kita cari uangnya Nani sama dengan, kita lihat perbandingannya di sini. Punyanya Nani adalah 7, berarti kita taruh di atas 7 per
perbandingannya Lisa 3, jadi 7/3 dikali uangnya Lisa 21.000. Nah 7/3 dikali 21.000, di sini 21.000 dibagi 3 kita coret ya, bisa 21.000 bagi 3. 21.000 bagi 3 sama dengan 7.000. Maka di sini sama dengan 7 dikali 7.000 sama dengan 49.000. Jadi uangnya Nani adalah 49.000. Yang D ya anak soleh-soleha. Oke, ini tadi tentang perbandingan. Di sini masih perbandingan ya. Jumlah uang Ani dan Dika adalah 100.000. Perbandingan uang Ani dan Dika adalah 2/3. Uang Lili adalah setengah dari uang Dika. Jika jumlah uang ketiga anak tersebut adalah 130.000, besar uang Ani adalah, nah di sini kita tulis dulu ya, jumlah uang Ani dan Dika. Jadi uang Ani ditambah uang Dika itu sama dengan 100.000. Kemudian perbandingannya, Ani banding Dika sama dengan 2/3. Nah, berarti karena di sini tadi yang diketahui jumlah uangnya, maka di sini perbandingannya kita jumlahkan juga ya. Jadi jumlah perbandingan Ani dan Dika itu sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi jumlah perbandingannya 5. Lalu di sini kita cari yang ditanya uangnya Ani berapa sih? Nah, uangnya Ani sama dengan, nah, punyanya Ani tadi berapa perbandingannya? Ini ya, punyanya Ani 2 perbandingannya. Jadi 2 per jumlah perbandingan. Nah, jumlah perbandingannya kan 5 di sini. 5 dikali jumlah uangnya 100.000 ya, jumlah uangnya. Kenapa kok kita 5 bukan 3, bukan Dika? Karena di sini kan yang diketahui adalah jumlah uangnya ya, bukan uangnya Dika yang diketahui, tapi jumlah uang mereka berdua. Makanya di sini perbandingannya dijumlahkan. Nah, di sini perannya di sini penyebutnya pakai jumlah perbandingan ya kan, jadi 2/5 dikali jumlah uang mereka berdua yaitu 100.000. Nah, di sini 100.000 kita bagi dengan 5 sama dengan 20.000 ya. Jadi uangnya Ani sama saja dengan 2 kali 20.000 sama dengan 40.000 yang C ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tentang skala ya. Oke, di nomor 19 ini jarak dua kota pada peta berskala adalah 9 cm. Nah, ini adalah jarak petanya atau jarak gambarnya ya. Jika jarak antara kedua kota sesungguhnya adalah 81 km. Nah, ini adalah jarak sebenarnya atau sesungguhnya 81 km. Ya, kalau diketahui di soal itu cm berarti itu adalah gambar ya. Kalau km berarti yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Nah, skala yang digunakan peta tersebut adalah, nah berarti yang disuruh dicari adalah skala. Skala itu kan jarak gambar per jarak sesungguhnya ya, atau gambar atau peta per sesungguhnya. Nah, jarak gambarnya tadi atau jarak petanya 9 cm, kita tulis 9 cm per jarak sesungguhnya 81 km. Nah, di sini km-nya ini kita ubah dulu menjadi cm ya. Kita ubah menjadi cm. Jadinya tinggal kita tambahin 05 karena km ke cm turun 5 ya. Jadi di sini 81-nya tinggal tambahin 05. 1 2 3 4 5. Jadinya 8.100.000. Ya, ingat ya asal-asal ya, kalau turun km ke cm kan turun 5, berarti tinggal tambahi nolnya 5. Kalau nanti cm diubah ke km ya berarti nolnya dihilangi 5 ya, kayak gitu. Oke, jadi di sini perbandingannya menjadi 9 banding 8.100.000. Nah, dalam skala itu ya harus diubah ke bentuk 1 banding. Nah, depannya ini harus 1 banding. Nah, jadi sini 9 ini harus kita ubah menjadi 1. Nah, 9 ini kita jadikan 1 itu dengan dibagi 9 ya. 9 bagi 9 1. Nah, kemudian yang 11 ini mengikuti yang depannya. Karena dibagi 9 maka 8.100.000-nya juga dibagi 9 sama dengan 900.000. Jadi skalanya adalah 1 banding 900.000 ya, yang C. Oke, selanjutnya nomor 8.
Jarak kota A ke kota B pada sebuah peta adalah 9 cm. Jika skala petanya adalah 1/1.500.000, jarak sesungguhnya adalah titik-titik km. Nah, di sini kita mencari jarak sesungguhnya atau ukuran sebenarnya ya. Jadi ukuran sebenarnya itu sama dengan ukuran peta dibagi skala, itu rumusnya ya. Nah, di sini ukuran petanya adalah 9 cm bagi skalanya. Di sini skalanya 1/1.500.000 ya. Ingat, di sini kan skalanya 1/1.500.000. Nah, ketika kita masukkan ke dalam rumus itu dibuat per ya, sama saja ya nasabah, tapi kita buatnya jadi per. Jadi 1/1.500.000. Nah, di sini kan menjadi pembagian pecahan ya. Jadi kalau seperti ini sama saja dengan 9 dikali yang bawah ini dikali 1.500.000. Nah, jadinya 9 kali 1.500.000 itu sama dengan 13.500.000 cm ya. Ini masih dalam cm. Kemudian kita ubah ke km. Nah, cm ke km itu kan naik 5, maka nolnya kita coret ke 5 atau kita hilangkan 5 ya. Di sini kita hilangkan 5. 1 2 3 4 5. Nah, berarti tinggal 135. Jadi cm ke km-nya menjadi 135 km ya. Kemudian nomor 9, uang Lisa banding uang Nani adalah 5/6. Uang Lisanya 120.000, banyaknya uang Nani adalah, nah kita terus dulu, Lisa banding Nani 5/6. Uangnya Lisa 120.000. Yang ditanya uangnya Nani. Nah, di sini perbandingannya punyanya Nani ini adalah 6 ya. Jadi kita teratas 6 per perbandingannya Lisa 5. Jadi 6/5 dikali uangnya Lisa 120.000. Nah, jadi sini kita bisa bagi, kita coret 120.000-nya dibagi 5. 120.000 dibagi 5 sama dengan ini ya, 24.000. Jadinya di sini menjadi 6 kali 24.000 sama dengan 144.000. Jadi uangnya Nani 144.000. Kemudian nomor 10, diketahui skala peta 1/300.000. Jika jarak sebenarnya 30 km, maka jarak pada peta adalah, nah jarak pada peta itu rumusnya jarak sebenarnya dikali skala ya. Ingat, jarak sebenarnya dikali skala. Nah, jarak sebenarnya ini kan 30 km. 30 km ini langsung kita ubah menjadi cm ya. Kita ubah ke cm km-nya. Nah, berarti 30 km diubah ke cm tinggal tambah 0,5. Jadi 30-nya ini kita tambah 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadinya 30 km itu sama dengan 3 juta cm ya. Kemudian dikali skalanya 1/300.000. Nah, di sini kita jadikan per ya skalanya. Jadi dikali 1/300.000. Nah, di sini 3 juta kalikan ke 1 sini ke atas. 3 juta kali 1 3 juta ya. Jadinya 3 juta per 300.000. Nah, 3 juta bagi 300.000 sama dengan 10 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 10 cm. Oke, selanjutnya sini sebuah kota pada peta mempunyai jarak 5 cm. Nah, berarti ini JP-nya jarak petanya ya, atau jarak gambarnya 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya adalah 80 km. Berapa skala peta tersebut? Nah, skala itu sama dengan jarak gambar per jarak sesungguhnya. Jarak gambarnya 5 cm. Kemudian jarak sebenarnya 80 km. Nah, di sini 80 km kita jadikan cm dulu. Kilometer ke cm tadi turun 5 ya, berarti tinggal ditambahi 0,5. Jadi 80 ini kita tambahin 0,5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 8 juta cm. Jadi perbandingannya menjadi 5/8 juta. Nah, tadi 5-nya ini yang depan harus kita ubah menjadi 1. Jadinya kita bagi dengan 5 ya. Jadi 5 bagi 5 1 banding, nah 8 jutanya kita bagi 5. 8 juta dibagi 5 sama dengan 1.600.000. Jadi skalanya adalah 1 banding 1.600.000. Lalu soal yang nomor 2. Amin ingin mengetahui jarak suatu kota dari kota tempat tinggalnya. Ia melihat sebuah peta. Jarak peta itu dari kotanya pada peta cuma 15 cm ya, dekat karena pada peta. Lalu pada peta itu tertulis skala 1/1.500.000. Yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Nah, tadi jarak sebenarnya itu adalah jarak peta atau ukuran peta dibagi skala. Tadi pada peta 15 cm, jadinya 15 cm dibagi skalanya 1
per 1.500.000. Nah, ini sama saja menjadi 15 dikali 1.500.000 ya, dikalikan ke bawah sini. Jadi sama dengan 15 kali 1.500.000. Nah, 15 kali 1.500.000 sama dengan 22.500.000 cm. Ya, nah ini kita ubah menjadi km, berarti nolnya hilang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti tinggal 225. Nah, jadinya ke kilometernya 225 kilometer ya, ukuran jarak sebenarnya jauh ya. Nah, itu ya anak soleh-soleh pembahasan soal evaluasi yang keempat. Nah, ini tugasnya ya, silakan dikerjakan. Ya, nanti difoto ya, soalnya ini ada di halaman 117 buku paket kalian, ada 5 ini ya, soal tentang perbandingan dan skala ya, dikumpulkan maksimal dikumpulkan minggu depan ya, hari Selasa minggu depan maksimal ya dikumpulkannya. Oke, ini tugasnya ini pengganti ulangan harian ya anak soleh-soleh ya. Oke, kalau sudah paham anak soleh-soleh ya, mungkin ya udah cukupkan sampai di sini ya pembahasan kita pada pembelajaran kali ini. Oke, kurang lebihnya ya dan mohon maaf. Ya, akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.